Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Oman Faktur Rahman MAG, Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus dan seluruh keluarga besar Muhammadiyah Kabupaten Kudus yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang pertama kita tak henti-hentinya untuk selalu mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa hadir dalam kegiatan pengajian Ahad pagi. Yang kedua, sholawat salam tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah menjadi pengikut beliau dan jalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti atau pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Oman Faktur Rahman. Yang ketiga adalah sesi tanya jawab, sekaligus nanti dilanjutkan dengan penutup. Marilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita buka acara pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah inti, kepada beliau Ustadz Oman Faktur Rahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kudus serta jajarannya yang kami hormati, pimpinan cabang Muhammadiyah se-Kudus, ini maaf Kabupaten Kudus apa Kota Kudus ya? Ada kotanya nggak Kudus itu ya? Kemudian yang kami hormati juga pimpinan pemuda Muhammadiyah daerah Muhammadiyah Kudus ya, dan hadirin virtual yang hadir pada saat ini yang juga saya hormati. Ini apa namanya? Jadi terbalik ya? Apa namanya? Gimana Ustaz? Layarnya kok jadi terbalik ya? Kiri jadi kanan, kanan jadi kiri, terus agak lambat gerak. Nah ini yang YouTube Ustaz. Oh ya. Sudah. Bisa langsung nggak ya nanti untuk nge-share ini? Iya, monggo. Kalau kita bicara tentang ini kita lihat ya, sekarang saya akan masuk pada
tentang perubahan waktu sholat subuh gitu. Yang di masyarakat berkembang adalah bahwa waktu sholat subuh itu mundur sebanyak 8 menit. Jadi kalau semula jam 4.24 misalnya, maka mundur 8 menit berarti jadi jam 4:32 menit. Tetapi secara resmi di dalam putusan majelis putusan Munas Tarjih maupun dalam surat tanfid dari pimpinan pusat Muhammadiyah, keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 734 1-1/1-B/B/2021 tentang tanfid keputusan Musyawarah Nasional 31 Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh itu bunyinya tidak terkait dengan mundur 8 menit itu. Tapi bunyinya ini yang terpenting, di antara 6 butir itu, ini butir pertama yang terpenting dalam kesempatan ini perlu disampaikan, yaitu mentanfidkan atau menanfidkan keputusan Musyawarah Nasional 31 Tarjih Muhammadiyah yang diselenggarakan melalui telekonferensi video pada tanggal 28 November 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 tentang kriteria awal waktu subuh sebagai berikut. A. Mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku dan sebagaimana tercantum dalam Himpunan Putusan Tarjih Jilid 3, yaitu yang tentang pedoman hisab Muhammadiyah. B. Menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru, yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Nah, jadi beda antara apa yang ada di dalam tanfid ini dengan apa yang berkembang di masyarakat. Namun demikian, dua-duanya benar, secara umum benar. Hanya saja di kalangan masyarakat umum bisa salah persepsi kalau kita menyebut misalnya waktu subuh mundur 8 menit, katakanlah begitu. Atau diundur 8 menit. Bisa jadi persepsi umum bahwa waktu subuh mundur 8 menit itu mundur dari terbit fajar yang merupakan batas awal waktu sholat subuh. Jadi dari batas awal subuh, yakni terbit fajar itu, kemudian mundur 8 menit. Nah, itu bisa timbul persepsi yang seperti itu. Nah, demikian pula kalau masyarakat umum misalnya membaca tanfid ini, juga bisa timbul kebingungan. Ini kok yang berubah malah tinggi matahari gitu.
tidak ada pernyataan berubah mundur jadwal waktu sholat subuh. Nah, bisa juga itu kemudian menimbulkan dalam tanda petik kebingungan bagi sebagian masyarakat. Ya, bisa jadi sebagian kecil, bisa jadi juga sebagian besar. Misalnya terbukti malah di Jogja, di salah satu cabang itu kemudian mempersoalkan ini kok berbeda antara yang berkembang di masyarakat, ini waktu subuh mundur 8 menit, dengan tanfid dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau dalam tanfid ketinggian matahari, bukan soal mundur waktu. Nah, itu ceritanya. Sempat ada persoalan gitu ya, itu di tingkat cabang, malah di cabang Kota Gede itu. Nah, jadi karena ada mungkin bukan ya, ada link yang terputus tuh dalam hal berkaitan dengan persoalan jadwal waktu sholat subuh. Nah, oleh karena itu maka kita harus mengulang kembali memahami bahwa sampai ke lahirnya jadwal waktu sholat bukan hanya bukan hanya sholat subuh, tapi hampir seluruh waktu sholat itu. Jadi pertama itu karena waktu sholat merupakan ranah syariah ya, ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka pertama kita harus melihat, mencermati, memahami, dan menyimpulkan dari teks-teks syariah, dari pedoman-pedoman syar'i tentang waktu sholat, khususnya awal waktu sholat subuh. Nah, pertama itu, lalu yang kedua setelah itu melakukan menjelaskan fenomena yang disebut di dalam nas atau di dalam teks syar'i itu. Fenomenanya apa gitu yang disebut di situ? Seperti waktu subuh, awal waktu subuh kan fenomenanya yang disebut fajar. Waktu isya fenomena adalah syafaq atau mega. Waktu maghrib terbenam matahari. Waktu duhur tergelincir matahari. Waktu asar bayang-bayang matahari. Di fenomena-fenomena itu kemudian yang ditangkap dari nas atau dari pedoman syar'i tadi. Kemudian setelah itu, nah fenomena-fenomena itu lalu dikonseptualisasi dalam ilmu pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan tergelincir untuk duhur, apa yang dimaksud dengan bayang-bayang matahari waktu asar, apa yang dimaksud dengan terbenam matahari waktu maghrib, apa yang disebut dengan hilangnya mega merah waktu sholat isya, dan apa yang dimaksud dengan terbit fajar untuk waktu sholat subuh. Nah, setelah itu kemudian masuk pada kuantifikasi, jadi mengangkakan fenomena-fenomena tadi itu. Lah dengan melalui sebuah pertanyaan, ketika tergelincir mataharinya berada di mana, itu posisi matahari begitu. Lalu ketika membuat bayang-bayang awal waktu sholat asar, mataharinya di mana? Ketika terbenam matahari, mataharinya di mana? Ketika mega merah menghilang, mataharinya di mana? Ketika terbit fajar, mataharinya di mana? Nah, ini berbicara soal posisi matahari. Nah, untuk menentukan posisi matahari untuk awal-awal waktu sholat tersebut, itu digunakan namanya koordinat horizon, yang ukurannya adalah tinggi matahari dan azimutnya. Tetapi kalau untuk awal waktu sholat cukup saja tinggi matahari atau ketinggian matahari. Nah, itu. Kemudian setelah itu barulah masuk ke ranah hisab. Untuk mengetahui
dari kuantifikasi ketinggian matahari itu tadi lalu masuk kepada kuantifikasi dalam pengertian waktu. Jadi jadilah waktu, jam, menit, atau detik. Nah itulah kemudian jadilah jadwal waktu sholat. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah pada langkah satu mengenai pedoman syar'i, pada langkah yang kedua pada fenomenanya fajar terutama ya. Kemudian pada ketiga itu konseptualisasinya dalam keilmuan itu tidak berubah. Nah, yang berubah itu mulai dari kuantifikasi, mengubah dari fenomena tadi menjadi kuantifikasi posisi matahari. Jadi posisi matahari di mana. Nah, mulai dari situ berubahnya. Jadi jangan sampai ada persepsi bahwa waktu atau awal waktu subuh itu berubah dari terbit fajar lalu mundur menjadi lebih 8 menit. Jadi artinya bahwa waktu subuh itu tetap pada saat terbit fajar. Hanya yang menjadi perubahan itu atau yang terjadi perubahan itu adalah pada soal penentuan tinggi mataharinya ketika terbit fajar. Didasarkan kepada observasi-observasi yang bertumpu kepada konseptualisasi tadi dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ilmu falak atau astronomi. Nah itu kita lalui gitu ya. Sekarang pertama kita lihat dulu pedoman syar'inya tentang awal waktu sholat subuh itu. Nah ini, saat ini kita supaya terbaca jelas. Ini terdapat misalnya dalam surat Al-Isra ayat 78. Kalau secara umum itu ada dalam Al-Quran dikatakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya ya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang secara khusus menyangkut dengan sholat subuh ini seperti dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghusaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Tunaikanlah sholat karena tergelincir matahari hingga gelap malam. Dan sholat subuh, nah ini di sini sholat subuh saja sudah disebut dengan fajar. Dan sholat fajar, sholat subuh ya, Qur'an al-fajri ini maksudnya sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi di sini jelas bahwa sholat subuh itu ketika terbit fajar. Masuk waktu sholat subuh ketika terbit fajar. Nah ini tidak bisa diganggu gugat lagi. Ini sudah istilahnya mungkin ya kita katakan ta'abudiyah. Ini sudah ketentuannya dari Allah seperti ini. Lalu yang kedua kita amati di dalam hadis. Banyak hadis menunjukkan tentang waktu-waktu sholat, termasuk waktu sholat subuh. Nah ini salah satunya yang saya kutip ini dari Abdullah bin Amr ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, waktu duhur ketika tergelincir matahari dan keadaan bayang-bayang seseorang seperti panjangnya orang itu atau setinggi orang itu. Malam yahduril asru, selama belum masuk waktu asar. Wa waktul asri malam tashfar syamsu, dan waktu sholat asar sebelum hari menguning. Wa waktu sholatil maghribi, dan waktu sholat maghrib malam yagibis safaku, selama mega merah belum menghilang. Wa waktu sholatil isya'i ila nisfil lail al-amsar, dan waktu sholat isya itu hingga pertengahan malam. Nah, lalu yang saya merahkan ini untuk subuh. Wa waktu sholatis subhi min tulu'il fajri malam tatlu'is syamsu. Nah, ini sudah sangat tegas. Waktu sholat subuh dari terbit fajar
selama atau sebelum terbit matahari. Malah subuh itu ukurannya sangat jelas waktunya, yakni sejak terbit fajar sampai sebelum terbit matahari. Ya. Begitu terbit matahari itu sudah habis waktu sholat subuh. Jadi ini sudah jelas, ini tidak pernah berubah, ini tetap. Jadi awal waktu sholat subuh tetap sejak terbit fajar. Ya, terbit fajar ini sebenarnya bukan hanya sekedar untuk sholat subuh ya, tetapi juga ada untuk yang lain-lain, misalnya yang berkaitan dengan sholat itu, terbit fajar itu juga dalam hadis Nabi salah satunya menyebutkan itu sebagai akhir dari sholat witir. Nah, jadi itu juga menjadi tanda akhir dari sholat witir. Lalu yang kedua berkaitan dengan puasa. Nah, puasa itu mulai ketika terbit fajar. Kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, itu bunyinya dalam Al-Quran. Makan dan minumlah kamu sekalian hingga jelas ya antara benang putih dengan benang hitam. Berjelas bagimu antara benang putih dengan benang hitam, yakni fajar, minal fajri, yakni fajar. Jadi fajar pun merupakan batas awal memulai puasa, atau dengan kata lain batas akhir makan sahur. Ya, makan sahur, kalau sudah terbit fajar harus sudah mulai puasa, sudah harus berhenti makan, minum, dan apapun. Ketika sahur itu yang membatalkan puasa harus sudah berhenti. Dalam hadis yang lain juga dinyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda al-hajju Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Kemudian dikatakan barang siapa yang sempat wukuf di Arafah sebelum terbit fajar, maka hajinya sah. Nah gitu. Jadi terbit fajar pun merupakan batas akhir dari waktu wukuf di Arafah. Oleh karenanya, maka terbit fajar ini menjadi penting. Kalau terbit fajar ini kemudian misalnya katakanlah salah di dalam menentukan, maka akan berpengaruh terhadap banyak hal, bukan hanya awal waktu sholat subuh, tetapi hal-hal yang lain. Dalam beberapa perbincangan itu termasuk juga katanya di situ bahwa awal waktu sholat Isya juga perlu dikoreksi karena berkaitan dengan terbenam syafaq atau mega merah itu sudah nampak tidak tepat lagi. Tidak tepatnya adalah syafaq atau mega merahnya sudah menghilang, menurut jadwal waktu sholatnya belum masuk. Jadi, jadwal waktu sholat Isya belum masuk, padahal mega merah sudah hilang. Artinya tanda waktu sholat Isya masuk, yakni hilangnya mega merah, ya gibis syafaq itu, ya itu lebih cepat. Tapi itu tidak masalah karena jadwal waktu sholatnya yang lambat, sehingga kalau sholat mengikuti jadwal itu, ya itu sudah masuk waktu Isya gitu. Hanya memang tidak tepat saja awal waktu sholatnya, tidak berdampak kepada keabsahan dari sholat itu. Dan juga untuk terbenam atau hilangnya mega merah ini tidak banyak terkait dengan yang lain selain waktu sholat Isya itu. Nah, jadi oleh karena itu menjadi sangat penting ini berkaitan dengan terbit fajar itu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan fajar itu dalam konteks pedoman syar'i tadi? Jadi secara syariat di dalam fajar itu apa? Nah, ada beberapa keterangan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya.
Kalau secara bahasa mungkin kita sudah paham. Sekarang yang secara istilahi saja kita masuki. Nah, misalnya dalam hadis Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah bin Yazid mengatakan, saya mendengar Abdurrahman bin Ais, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, fajar itu ada dua, al-fajru fajroni. Fajar itu ada dua. Fa'amal mustatilu fis samai fala yamna'unnas sahura wala tahillu fihi wala tahillu fihi salat. Wa idza itarada faqad haramat ta'amu fasalli salatal ghadah. Jadi fajar itu ada dua, adapun fajar yang memanjang ke langit, maksudnya berdiri gitu, berdiri ke langit, maka fajar itu tidak menghalangi orang makan sahur. Kalau mereka yang mau berpuasa, ketika ada fajar yang memanjang ke langit, artinya berdiri begitu, itu boleh makan sahur. Artinya belum waktunya masuk waktu puasa. Dan tidak boleh sholat subuh maksudnya. Tidak boleh sholat pada waktu itu. Maksudnya sholat subuh. Karena waktu itu belum masuk waktu sholat subuh. Nah, jadi ini fajar yang memanjang ke atas itu, ke langit itu, belum merupakan tanda waktu mulainya puasa maupun tanda waktu sholat subuh. Apabila sudah mendatar atau melebar, nah maksudnya melebar itu tidak memanjang ke atas tapi ke samping, jadi horizontal. Nah, dan apabila fajar itu yang horizontal, sudah horizontal, maka pada saat itu sudah haram makan untuk orang yang mau berpuasa. Dan sudah muncul wajib sholat, yakni sholat subuh. Maka sholat subuhlah pada waktu itu. Jadi, nah dari sini ada fajar yang memanjang ke atas, kemudian ada fajar yang mendatar. Fajar yang memanjang ke atas itu bukan tanda waktu berakhirnya sahur dan bukan tanda awal waktu sholat subuh. Yang menjadi tanda akhir waktu sahur dan mulai puasa serta tanda masuknya awal waktu sholat subuh adalah fajar yang mendatar, jadi yang horizontal. Di dalam hadis lain, ini dijelaskan lagi dengan redaksi yang berbeda tapi maksudnya sama, yaitu hadis dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, katanya Rasulullah SAW bersabda, fajar itu ada dua, al-fajru fajroni, fa'amal fajrul ladhi yakunu kadana bisirhan, fala yuhillus salata, wala yuharrimu ta'ama. Wa amal ladhi yadhabu mustatilan fil ufuqi, fa'innahu yuhillus salata, wa yuharrimu ta'ama. Jadi, kata Abdullah ini, Rasul bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasul itu adalah, fajar itu ada dua, yaitu fajar yang keadaannya menyerupai ekor serigala. Ada penjelasannya, sirhan itu adalah dipu, jadi serigala atau anjing hutan. Nah, fajar itu tidak menghalalkan sholat, artinya belum boleh sholat subuh, belum masuk waktu sholat subuh. Dan tidak mengharamkan makan, artinya tidak haram makan bagi orang yang mau puasa, jadi masih boleh makan sahur. Tetapi fajar yang memanjang di ufuk, nah di ufuk maksudnya memanjang di ufuk, mendatar gitu, horizontal, maka fajar itu membolehkan atau sudah membolehkan sholat, jadi boleh sholat subuh dan mengharamkan to'am, jadi mengharamkan makan, minum, dan apapun yang membatalkan puasa. Artinya sudah harus masuk puasa. Nah, jadi itu keterangan. Masih ada lagi keterangan lainnya tentang ini dengan redaksi yang berbeda-beda, tapi maksudnya sama. Nah, dari situ kemudian ada penjelasan lanjut yang lebih jelas,
maka dapat dilihat bahwa fajar itu dijelaskan di dalam Al-Muntaqo. Fajar itu adalah sinar putih yang memancar di ufuk timur bagaikan terpancarnya air. Jadi sama dengan memancarnya air. Kedua fajar itu, yang pertama di antara keduanya adalah seperti ekor serigala. Nah, itu ada keterangan wasirhan ad-dibu wala yata'alaku bihi hukum salat, dan tidak terkait dengan fajar itu hukum sholat dan juga hukum puasa. Wa yusama al-fajrul kadib. Nah, kalau ini ada penjelasannya bahwa fajar yang bagaikan atau seperti ekor serigala atau fajar yang memanjang ke atas itu, ke langit itu namanya fajar kadib, al-fajrul kadib, fajar kadib. Wasani huwa al-fajrus sodik. Nah, yang kedua namanya fajar sodik. Yang mana yang kedua itu? Yaitu yang mendatar. Fajar yang mendatar di ufuk timur, yang horizontal, bukan yang berdiri tegak. Nah, dengan fajar sodik ini dikaitkan keharaman makan bagi orang yang puasa, dan dikaitkan pula kepadanya kewajiban sholat, maksudnya sholat subuh bagi orang yang sholat. Nah, jadi di sini kita temukan di dalam pedoman syar'inya bahwa fajar itu ada dua, yaitu fajar kadib dan fajar sodik, yang menjadi tanda awal waktu sholat subuh termasuk awal puasa adalah fajar sodik. Nah, sudah sangat jelas. Jadi ini tidak boleh diubah, ini bukan hanya tidak bisa berubah, tapi tidak boleh diubah. Ini ketentuan syar'i sudah sangat jelas seperti itu. Ini tidak bisa diubah. Nah, sekedar gambaran mungkin ini salah satunya ya, contoh. Nah, ini adalah fajar kadib nih. Berdiri sinarnya ke atas al-fajrul kadib. Nah, sedangkan yang ini al-fajrus sodik. Ini fajar sodik. Yang ini, yang fajar sodik ini, yang menjadi tanda awal waktu sholat subuh maupun awal puasa. Ya. Ada gambar-gambar lain ya, tapi maksudnya sama. Nah, ini fajar sodik. Nah, kemudian kalau kita mau melihat perbedaannya di antaranya, kalau fajar kadib ini, nah seperti ini memanjang ke atas, itu nanti begitu dia muncul, terus nanti lama-lama redup dan gelap lagi. Jadi situasinya gelap lagi. Tapi kalau fajar sodik, begitu dia muncul, terus makin terang sampai terbit matahari. Jadi tidak gelap lagi. Nah, kalau fajar kadib ini muncul, redup, gelap, nah kemudian nanti setelah gelap disusul oleh fajar sodik. Jadi fajar kadib ini munculnya sebelum fajar sodik. Maka dalam hadis itu ada diterangkan ya, dalam salah satu hadis, jangan kamu terkecoh dengan adzannya Bilal dan dengan sinar putih yang berdiri tegak ke atas itu. Ya, karena di zaman Rasul itu kan adzan ada 2 kali jelang subuh itu. Adzan awal yang dikumandangkan oleh Bilal, kemudian adzan subuh yang biasanya diperintahkan untuk adzan Ummi Maktum ya. Nah, itu. Jadi itu. Ya, yang kedua itulah yang menandakan awal waktu sholat subuh. Sedangkan yang pertama itu ketika terbit fajar kadib tadi. Fajar palsu ya, fajar bohong. Nah, jadi itu ketentuan itu sudah sangat jelas gitu. Lalu yang jadi persoalan lah kemudian dilakukan observasi lah untuk memahami apa itu fajar yang dijelaskan oleh hadis tadi di lapangan. Tapi seperti gambar-gambar ini, misalnya gambar ini, terus gambar yang sebelumnya tadi, itu sebenarnya ini bukan saat atau mulai terbit fajar, ini sudah terbit fajar ya, karena sudah terang seperti ini.
Ini sudah terbit fajar, karena sudah terang. Kalau kita perhatikan ayat tadi yang berkaitan dengan puasa, maka kita bisa memahaminya bahwa ketika wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi, itu perbedaan sudah jelas, bedanya benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Maka kita bisa memahami bahwa fajar itu perubahan dari gelap ke terang, atau perbedaan gelap terang. Kalau ini kan sudah berubah, ini sudah terang, kan maksudnya gitu. Tapi ada perubahan yang sangat tipis gitu ya, perubahan dari gelap ke terang. Nah, ini tidak mudah dideteksi dengan mata biasa, tapi harus menggunakan alat. Oleh karena itu tidak orang melakukan penelitiannya itu pakai alat seperti yang digunakan, yang banyak digunakan sekarang, misalnya pakai alat yang namanya SQM, Scale Quality Meters gitu ya, yang dia bisa dia kan punya sensor seperti mata kita punya sensor untuk melihat sinar. Ketika dari gelap berubah ke terang, itu berubah gitu. Bertahap tentu perubahannya. Pertama kali berubah dari gelap ke ada terang gitu. Nah, itu dia menunjukkan di situ sensornya sudah bisa menunjukkan itu perubahan itu. Walaupun tidak langsung dengan cahaya, tapi dengan simbol-simbol atau tanda-tanda tertentu. Ya, seperti mata kita lah mungkin gitu. Itu sebagai representasi atau teknologi dari cara menangkap sinar seperti oleh mata kita. Nah, kemudian dari situ lalu kita mau mengkonseptualisasinya ya dalam ilmu pengetahuan seperti apa. Nah, maka ilmu pengetahuan mengatakan bahwa yang namanya fajar kadhib yang seperti ini itu sebenarnya hamburan sinar rasi bintang atau zodiak. Nah, itu. Jadi ini hamburan sinar zodiak di langit yang kita lihat ya, di atmosfer bumi yang kita lihat. Nah, zodiak itu ada 12, kemudian posisinya itu kan sepanjang ekliptika, sepanjang perjalanan orbit bumi mengitari matahari, atau kalau kita lihat dari bumi seolah-olah matahari mengitari bumi dari barat ke timur kalau yang zodiak ini. Bukan peredaran harian matahari ya, tapi peredaran semu tahunan matahari, yaitu 1 tahun sekali dari barat ke timur. Nah, sehingga bentuknya pun itu memanjang ke atas gitu, mengikuti rasi bintang itu sepanjang ekliptika, kiri kanan ekliptika gitu. Nah, jadi ini yang disebut fajar kadhib kalau dilihat dari sisi ilmu falak misalnya atau dari astronomi. Nah, kemudian yang fajar sodik ini itu merupakan hamburan sinar matahari yang beberapa waktu akan terbit gitu. Ini hamburan cahayanya di atmosfer bagian timur, yang kemudian cahaya yang ditangkap oleh atmosfer itu, cahaya matahari itu lalu dipantulkan ke tempat kita berada atau ke tempat di mana kita akan sholat di situ. Nah, jadi ini astronomis begitu. Nah, kemudian dalam praktek kan kita tidak melakukan apakah mau setiap sholat subuh kemudian melihat fajar ini, besoknya lihat lagi, lusanya lihat lagi, kalau sudah terlihat baru azan subuh, baru sholat subuh, dan seterusnya. Itu tidak demikian ya. Hanya ini konseptualisasinya seperti itu. Gitu. Hanya konseptualisasi itu kan berdasarkan pada observasi itu. Jadi observasinya dilakukan sedemikian rupa untuk menemukan konsep itu. Kemudian setelah diketahui demikian, baik tadi di ranah syar'i maupun di ranah ilmu pengetahuan, nah kemudian baru ditanyakan lebih jauh bahwa ketika terbit fajar itu mataharinya berada di mana. Nah, ini yang kemudian dilakukan penelitian dari observasi sampai ke kuantifikasi ini. Ini posisi mataharinya di mana. Nah, dalam hal ini itu kita
sebenarnya bukan baru-baru ini kita atau umat Islam ini melakukan observasi, ya sudah lama. Kalau kita lihat di literatur dulu itu sudah banyak disebutkan. Misalnya ada yang ini menyebutkan tinggi matahari saat terbit fajar itu min 18 derajat. Tadi sudah saya singgung bahwa untuk mengetahui posisi matahari terbit fajar itu kemudian dirumuskan di dalam ketinggian matahari, ya, atau tinggi matahari dengan menggunakan koordinat horizon. Nah, ini yang menyatakan min 18 derajat nih banyak. Dari mulai Jabir Al-Battani, beliau wafat tahun 929 Masehi, jadi 1200 tahun yang lalu, itu dalam Jiz Al-Batani ditemukan. Terus berkembang sama derajat, ini Qusar Al-Jili, Abdurrahman As-Sufi, dan seterusnya. Sampai juga ke Indonesia, misalnya ada Kiai Haji Jubair Umar Al-Jailani itu dalam bukunya Al-Hulasah Al-Wafiyah. Ini Rembang, ya, Rembang kemana ya Kiai Jubair ini? Al-Hulasah Al-Wafiyah itu wafat tahun 1990 yang lalu. Ya, beliau juga menyebutkan min 18 derajat. Ada juga yang menyebutkan dalam tulisannya itu min 19 derajat. Nah, misalnya yang Ibnu Syatir itu wafat 1375 Masehi. Lalu di Indonesia ini misalnya yang terakhir ini, yang sudah abad ke-20, ini Muhammad Maksum bin Ali, itu dalam bukunya yang Ad-Durusul Falakiyah. Nah, itu menyebut 9 min 19 derajat. Lalu Kiai Haji Wardan Diponingrat itu, Muhammad Wardan Diponingrat, itu wafat tahun 1991, itu menyebutkan juga 19 derajat sesuai dengan atau sama dengan waktu sholat Isya dalam kitab ilmu falak dan hisab itu. Nah, jadi ada bervariasi dari sejak dulu mengenai di mana posisi matahari ketika terbit fajar. Di Indonesia, setahu saya dan saya biasanya juga menghitung itu pakai minus 20 derajat. Nah, pertama kali saya temukan itu dalam bukunya Sa'aduddin Jambek almarhum. Kemudian dilanjutkan juga oleh muridnya, antara lain oleh Ustadz Abdurrahim almarhum, salah seorang anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat dulu. Itu juga dalam bukunya Ilmu Falak juga menyebutkan min 20 derajat. Lalu diikuti juga oleh Kementerian Agama, Badan Hisab Ru'yat dulu di Kementerian Agama, seperti tercantum di dalam Almanak Hisab Ru'yat itu minus 20 derajat, bahkan sampai saat ini. Nah, jadi ini harus dilakukan penelitian, observasi. Di Indonesia kan pernah terjadi heboh di masyarakat ketika dinyatakan bahwa waktu sholat subuh di Indonesia terlalu cepat, terlalu malam gitu ya. Nah, kemudian tahun 2009 itu saya ingat betul yang dimuat di dalam majalah Kiblati itu ada pendakwah dari luar, dari Timur Tengah, Syekh Mamduh itu yang mempertanyakan itu. Kemudian Dr. Agus Hasan Basori sampai menulis buku dengan judul Koreksi Waktu Subuh ya. Tapi beliau mengusulkan tinggi mataharinya itu min 15 derajat kalau tidak salah. Nah, tahun 2010 kita Munas Tarjih di Malang, Munas yang ke-27 itu. Itu membahas tentang pedoman hisab Muhammadiyah. Nah, di situ kemudian direkomendasikan agar supaya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan kajian, penelitian, observasi, pengamatan terhadap fajar waktu sholat subuh itu. Nah, itulah kemudian akhirnya PP menugaskan kepada 3 lembaga, yaitu ISRN, gitu ya, Islamic Science and Research Network di UHAMKA, yang tokohnya Pak Profesor Tono Saksono, kemudian Pastron
Pusat Studi Astronomi UAD Yogyakarta yang dipimpin oleh Mas Yudiakto. Dan yang ketiga di UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan lembaganya OIF, Observatorium Ilmu Falak, yang dipimpin oleh Mas Arwin Butar-Butar. Nah, kemudian lakukan penelitian itu. Nah, dari penelitian itu hasilnya juga memang berbeda-beda. Ya, ada yang 16, ada yang 17 gitu. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa ada min 18,4 misalnya ya. Tapi tidak ditemukan yang min 20 derajat ya. Tidak ditemukan di dalam penelitian itu. Selain itu kemudian diminta juga masukan-masukan dan hasil-hasil penelitian dari ITB. Yang ketika itu diminta untuk menyampaikan adalah Dr. Dani, kemudian Dr. Mahasena itu dari ITB. Lalu dari perorangan juga observer amatir begitu, seperti Sugeng Riyadi dari Solo, dari Assalam, lalu Ade Daman Huri, lalu ada lagi Bahrul Ulum ya dari Jawa Timur, dan ditambah lagi ada juga yang hasil riset di Malaysia dan seterusnya. Nah, kalau melihat penggunaannya di negara-negara tertentu itu, menurut informasi itu hanya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam yang menggunakan minus 20 derajat. Ya, tapi mungkin perlu dilihat lagi negara-negara lain. Tapi pada umumnya memang tidak menggunakan min 20 derajat, tapi di bawah itu. Termasuk Malaysia sudah mengubahnya dari min 20 derajat ke 18 derajat, katanya kalau tidak salah setahun yang lalu. Nah, jadi itulah proses perubahannya. Nah, proses perubahan itu kemudian setelah berubah secara kuantitatif persoalan ketinggian matahari, nah lalu barulah dirumuskan kalau ketinggian matahari seperti itu, maka pertanyaan berikutnya adalah matahari ketinggiannya sedemikian rupa itu jam berapa? Nah, ketika pertanyaan itu dijawab, jadilah jadwal waktu sholat itu. Jadi langkah-langkahnya begitu. Nah, sehingga pada ranah syar'i tadi tidak boleh berubah, tapi pada ranah mulai dari mempersepsi tentang fajar, mengenai menentukan fajar itu, menentukan atau mengkuantifikasi posisi matahari di mana ketika terbit fajar, itu wilayahnya wilayah ijtihadiyah. Jadi wilayah ijtihadiyah yang itu boleh saja berbeda dan boleh saja berbeda, boleh saja berbeda, dan tentu saja hasil-hasil itu bisa menyimpulkan yang berbeda juga, tidak selalu sama. Nah, itu wilayahnya adalah masuk wilayah ijtihadiyah. Nah, ketika sudah ditemukan ini posisi matahari, lalu dirumuskanlah. Nah, ini mulailah ilmu hisab ini menghitung awal waktu sholat itu. Nah, mulai bekerja dari sini. Jadi bekerjanya hisab awal waktu sholat itu bekerja setelah ada posisi matahari. Sebelum posisi matahari ditemukan atau ditemukan itu belum bisa kita menentukan jadwal waktu sholat. Nah, seperti ini misalnya matahari min 20 derajat, kira-kira di sini subuh yang lama, kemudian subuh yang baru min 18 derajat. Terbit matahari kalau dibulatkan atau disederhanakan min 1 derajat. Kemudian duha misalnya plus 5 derajat, bukan min ya. Plus zuhur, kemudian asar, maghrib kalau disederhanakan ya min 1 derajat. Isya kemudian min 18 derajat. Nah, ini posisi-posisi mataharinya. Setelah ini diketahui baru nanti bisa disusun jadwalnya. Nah, setelah jadi jadwal kita juga harus berhati-hati. Kenapa? Karena penyusunan jadwal itu tidak persis pada yang sudah terpampang jadwal itu tidak persis sebagaimana hasil hitungan awalnya, tidak. Kemudian juga perhitungan itu hanya dihitung pada satu titik tertentu, tidak untuk seluruh wilayah. Kalau menghitung Kudus ya mungkin kudusnya mana gitu, di titik mana kita menghitung. Gitu.
Nah, oleh karena itu ketika kita menghitung awal waktu sholat itu kemudian kita menambahkan ikhtiyat. Untuk apa ikhtiyat itu? Ikhtiyat itu salah satunya adalah untuk menjangkau daerah sekitar. Kalau kita menambah 1 menit misalnya dari hasil perhitungan, yang tadinya hanya berlaku hasil perhitungan itu untuk 1 titik tertentu, maka dengan menambah 1 menit, maka bisa berlaku untuk jangkauan 27,5 km lah ke arah barat. Jadi dari titik perhitungan, kira-kira 27,5 km itu sudah terjangkau dalam jadwal itu. Nah, misalnya makanya disebut misalnya Kudus dan sekitarnya gitu. Tidak hanya Kudus 1 titik saja itu. Jadi kalau kita menambah 1 menit kira-kira 27,5 km, yang jelas 27 lebih atau kurang dari 28 km ya. Kemudian kalau nambahnya 2 menit ya berarti 2 kali lipat ya 55 km ke arah timur. Nah, maka kalau kita misalnya kemudian yang kedua ya, yang kedua di dalam hasil perhitungan ada detiknya, bahkan bisa jadi ada angka-angka detik di belakang koma begitu. Nah, tidak mungkin kita menyajikan jadwal seperti itu. Nah, kemudian ditambahkanlah ihtiyat itu dengan catatan detiknya itu supaya membulatkan menjadi 1 menit gitu. Sehingga nanti yang tercantum di dalam jadwal itu adalah jadwal yang tinggal jam dan menit saja. Artinya apa ini? Artinya jadwal yang terpampang itu, yang jam dan menit itu, sesungguhnya itu jadwal sudah lewat dari terbit fajarnya. Walaupun mungkin hanya 1 menit atau hanya 2 menit paling lama. Tapi yang jelas sudah lewat. Jadi terbit fajarnya itu di titik perhitungan itu sebelum itu. Apalagi kalau di timur. Kalau dari titik perhitungan diberlakukan ke timur misalnya, sesuai dengan itu, sudah terbit fajarnya sudah tadi. Meskipun hanya selisih 1 atau 2 menit misalnya begitu. Katakanlah 60 km ke timur, berarti dari titik perhitungan 60 km di timur itu secara teoritik ya dalam perhitungan, itu berarti 2 menit yang lalu itu terbit fajarnya dari jadwal yang tertera di dalam jadwal imsakiyah atau di dalam jadwal waktu sholat itu. Nah, apa dampaknya? Dampaknya bagi sholat subuh nggak apa-apa, dari sholat subuh ya sudah masuk waktu ya, karena mengikuti yang barat gitu. Berarti yang timur sudah masuk waktu kan. Nah, tapi kalau untuk memulai puasa, nah terutama bagi yang timur ini bersiko. Karena kalau kita mau mulai puasanya itu persis seperti jadwal waktu sholat subuh, nah itu sebenarnya terbit fajarnya sudah lewat. Nah itulah sebabnya maka di dalam jadwal imsakiyah itu dicantumkan untuk kehati-hatian itu. Meskipun istilahnya mungkin dipersoalkan ya, karena pakai istilah imsak gitu. Ada yang mengusulkan ya kalau memang mau ya pakai istilah tanbih atau apa. Tapi sudah membudaya itu imsak ya. Tapi maksudnya itu agar supaya kita mulai puasa itu tidak persis pada jadwal waktu sholat subuh. Karena bagi orang yang tahu menyusun jadwal itu begitu. Nah, tapi karena masyarakat umum kan mungkin tidak tahu bagaimana menyusun jadwal. Jadi jadwal itu sudah, katakanlah secara sederhana, sesungguhnya fajar itu sudah terbit sebelum angka yang tercantum atau sebelum jam menit yang tercantum dalam jadwal waktu awal waktu sholat subuh itu. Nah ini yang kita perlu berhati-hati di dalam menunaikan sholat puasa ya. Berilah jeda sebelumnya, jadi kita sudah berhenti sebelum waktu masuk waktu sholat subuh itu. Apalagi kalau berhentinya kalau baru adzan subuh bisa saja 5 menit setelah masuk waktu sholat subuh atau fajar baru adzan bisa saja. Jadi tidak usah mengikuti adzan, mengikuti waktu itu aja. Karena adzan belum tentu persis pada waktu terbit fajar. Nah, gitu. Adzan subuh itu. Nah, jadi itu yang kemudian mengenai pelaksanaannya di masyarakat, ya kita perlu ketahui ya bahwa perubahan ini adalah soal ijtihadiyah. Lalu yang artinya ijtihadiyah itu begini, bahwa ijtihad sekarang ini tidak bisa membatalkan ijtihad yang lalu, yang minus 20 derajat itu. Artinya ketika kita dulu melaksanakan dengan minus 20 derajat, ya sudah itu pengetahuan kita seperti itu dulu. Jadi itu sah-sah saja gitu. Jadi kalau yang sekarang berubah, lah kita tahu bahwa itu yang dulu tidak tepat, lalu yang tepat adalah yang sekarang, nah maka kita wajib mengikuti yang sekarang ya gitu. Nah jadi itu. Nah kemudian di masyarakat, nah mungkin terjadi perbedaan karena di lingkungan kita kan tidak semuanya mengikuti yang
terbaru ini misalnya, atau mengikuti yang tinggi matahari min 18 derajat. Nah, ini harus disikapi dengan bijak, dengan arif ya. Tidak lalu menghasilkan gesekan-gesekan itu. Ya, kita harus memberi pemahaman bahwa ini ya soal istihadiyah. Dan perubahan ini semata-mata karena berusaha untuk mencari kebenaran gitu ya. Melalui usaha yang maksimal yang bisa dilakukan sampai saat ini. Nah, itu mungkin yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan perubahan waktu jadwal sholat subuh, karena memang hari ini kalau di tingkat bawah ada semacam polemik begitu Ustaz. Jadi perlu kiranya kita bijak dalam kemudian menerapkan itu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Peserta bisa langsung bertanya. Nyun sewu, Pak host. Halo. Ya. Ya. Sebetulnya host itu memberikan komen-komen yang terkait penjelasannya Pak Oman. Jadi penanya itu bisa menggiring penanya untuk bertanya. Jadi tidak hanya sekedar mempersilahkan saja. Begitu. Terima kasih. Oh iya. Izin bertanya, Mas. Saya tanya boleh? Boleh. Monggo Pak Sajid. Assalamualaikum Prof. Oman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari Ranting, Purwosari, Kabupaten Kudus, Prof. Ini berkaitan dengan adanya edaran PP yang terbaru. Satu, mundurnya waktu sholat subuh. Kemudian yang kedua, memulai awal Ramadan. Ini ternyata dengan adanya edaran terbaru itu di Ranting itu sering bingung, Prof. Artinya begini. Di satu sisi ada yang harus taat kepada edaran yang terbaru itu dari PP. Tapi di sisi lain ada ranting-ranting yang tetap berpegang teguh pada apa yang sudah ada selama ini. Artinya tidak terlalu taat pada itu. Ini tadi saya mendengar komentar Prof. Oman kan kita bijaki secara baik, jangan sampai gesekan. Tetapi pertanyaan saya, apakah yang tidak mengikuti itu tidak sah sholat subuhnya atau puasanya, atau tetap sah ya Prof? Karena dikhawatirkan kalau tidak mengikuti tidak sah, kalau mengikuti akan sah, dan seterusnya. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab. Iya, Mas Iwan. Boleh nyambung ya sekalian. Iya. Iya, silakan Mas Iwan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kami kan sudah mendapat edaran dari PP sekaligus juga ada perhitungan untuk wilayah kalau terdekat dengan Kudus kan Semarang, titiknya Semarang. Nah, perhitungan di edaran jadwal sholat yang kami edarkan, kami buat itu dengan karena posisi Kudus kan lebih timur dari Semarang, maka sesuai dengan kebiasaan yang memang dihitung dari kalender Suara Muhammadiyah selama ini, itu kami kurangi -2. Apakah langkah seperti ini itu juga sudah tepat secara keilmuan
atau mungkin bisa dikatakan sudah valid, ataukah kami harus menghitung titik kudus sendiri? Nah, perhitungan semacam ini yang kami kurangi -2 itu apakah bisa dinyatakan sudah valid, ataukah kami harus menghitung dari titik posisi kudus berada, baik dari sisi bujur timur dan sebagainya itu. Saya kira itu biar kami tenang, karena selama ini kalau di kalender Muhammadiyah kan titiknya Jogja, kemudian -2 untuk kudus. Nah, Semarang ini yang di Muhammadiyah yang edaran jadwal sholat imsakiyah itu kan titiknya Semarang, dan kami -2 dari Semarang. Ya, saya kira itu, Prof. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz Oman bisa langsung jawab pertanyaan. Yang pertama tadi dari Pak Samsul ya, maaf ya namanya Pak Sajad. Pak Sajad Ustadz. Ya, maaf. Pak Sajad, ini kita tidak bicara soal sah dan tidaknya ya sholat itu tadi. Kenapa? Karena kita bicara soal hasil ijtihad tadi. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa terbit fajar itu bukan ijtihad, tetapi itu sudah nas. Tetapi ketika kita mencari di mana posisi matahari itu ketika terbit fajar, jam berapa terbit fajar, nah itu wilayahnya ijtihadiyah. Yang tentu saja karena ini hasil dari ijtihad, usaha manusia semaksimal mungkin untuk mendekati atau mencari kebenaran tentang yang real mengenai terbit fajar yang dituntunkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, maka di situ hasil ijtihad bisa diikuti atau tidak oleh seseorang. Nah, gitu. Itu yang saya maksud tadi, jangan sampai juga kita menimbulkan polemik baru, menimbulkan katakanlah gesekan baru, menimbulkan kontroversi baru tadi. Nah, tetapi Muhammadiyah ini sudah berusaha, penelitian yang dilakukan pun bukan baru-baru ini, jadi sudah lama tentang itu. 2016 itu sudah mulai, 2017. Penelitian tentang posisi matahari di mana ketika terbit fajar itu dari ISRN saja, dari UHAMKA saja, itu sudah mencapai lebih dari 750 hari penelitian tentang fajar itu. Ini bukan hanya sehari 2 hari. Lebih dari 750 hari. Dan bukan hanya di satu tempat, di Indonesia itu di banyak tempat, hampir merata. Kemudian di luar negeri juga, di Inggris, Amerika, kemudian di Malaysia, Turki, Saudi Arabia, dan ada negara-negara lain lagi, dilakukan sedemikian rupa usaha untuk menemukan terbit fajar ini pada posisi matahari di mana. Nah, dan kemudian data yang terkumpul banyak itu, nah, diolah, lalu disampaikan di Munas Tarjih. Nah, kemudian Munas Tarjih dengan ya bertawakal kepada Allah, bersepakat menyimpulkan bahwa terbit fajar itu ketika posisi matahari berada pada -18 derajat. Jadi itu hasil ijtihad. Nah, sekarang tinggal pilih ya, kalau menurut saya Muhammadiyah sudah berusaha sedemikian. Kita dulu -20 derajat, tentu saja harus ada reasoningnya juga. Dalam tanda petik ya, umpamanya mengapa -20 derajat gitu kan. Nah, sekarang berubah menjadi -18 derajat. Mengapa lah? Reasoningnya ada, jawabannya ada. Dari mulai hasil penelitian, analisis terhadap nasnya sudah, penelitian observasi tentang posisi mataharinya sudah, lalu sampai kepada perumusan jadwalnya. Nah, oleh karena itu kalau saya mengatakan, kenapa tidak mengikuti itu?
yang sudah begitu rupa kita lakukan kajian penelitian, sudah beristihad sedemikian rupa semaksimal mungkin. Bukan hanya soal semata-mata disiplin organisasi ya, tetapi kalau sudah disiplin organisasi ya tidak bisa lagi. Tapi ini persoalannya adalah pada persoalan sudah diusahakan sedemikian rupa. Tapi bagi kalangan yang lain misalnya yang ya katakanlah tidak ya kita persilahkan. Hanya kalau kalangan Muhammadiyah tentu saja harus diketahui bahwa ini adalah sebuah usaha maksimal dari Muhammadiyah melalui berbagai lembaganya di perguruan tinggi, kemudian melibatkan juga masyarakat akademisi, masyarakat yang paham tentang ini dan menyimpulkan itu. Jadi tidak tiba-tiba itu. Seperti saya katakan tadi itu sejak tahun 2010 lalu, ketika itu munasnya 1 sampai dengan tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 April sudah direkomendasikan supaya melakukan penelitian dengan sungguh-sungguh mengenai terbit Fajar. Dan Muhammadiyah betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh. Nah, itu lalu hasilnya itu. Nah, kemudian kita juga harus ingat bahwa hasil ini tidak harga mati. Kalau memang ini diragukan masih terus, tapi jangan asal kemudian tidak make atau berubah, tapi harus berdasarkan kajian lebih dalam lagi. Kalau kita baca misalnya di halaman akhir dari HPT, himpunan putusan tarjih itu sudah sangat jelas di situ. Kalau ada yang lebih sahih, kalau ada yang lebih tepat, kalau ada yang lebih benar, itu malah Majelis Tarjih khususnya atau pimpinan pusat Muhammadiyah atau Muhammadiyah sendiri secara organisasi sangat bergembira atau sangat menerima dengan tangan terbuka untuk mendapatkan temuan baru yang betul-betul lebih akurat, lebih pasti, lebih jelas, lebih tegas, lebih syar'i kan gitu. Nanti kita bisa baca itu di akhir himpunan putusan tarjih di halaman akhir itu. Walaupun bahasanya masih bahasa dulu ya, tapi intinya itu. Jadi ini yang kita tempuh gitu. Nah itu mungkin komen saya untuk Pak saja. Kemudian untuk Mas Yusuf ya. Mas Iwan. Mas Iwan ya. Mas Iwan begini ya. Mas Iwan kalau kita membuat konversi itu biasanya itu teorinya itu menggunakan perbedaan bujur ya. Perbedaan bujur. Nah, kalau kita menghitung Semarang, itu bujurnya itu pakai 110 derajat 24 menit bujur timur. 24 menit. Nah, sedangkan Kudus itu bujurnya Kudus itu bujurnya 110 derajat 52 menit. Nah, jadi bedanya berapa menit ya? Bedanya 24 dengan 52 itu 28 menit ya. Ini maksudnya 28 menit busur, bukan 28 menit waktu. 28 menit busur gitu. Ya katakanlah 30 menit umpamanya. 30 menit itu setengah derajat. Nah, setengah derajat itu kalau dikonversi dengan waktu itu 2 menit. Nah, maka kemudian Kudus lebih timur dari Semarang, oleh karena itu maka Kudus kemudian ditambah 2 menit kan gitu. Nah, itu asalnya dari situ. Tetapi ini baru akurat kalau lintangnya ya dekat. Wah, syukur kalau sama persis, tapi dekat. Tapi kalau lintangnya berjauhan, nah itu tidak akurat yang namanya konversi itu. Tapi kalau Semarang dengan Kudus itu ditambah misalnya 2 menit, itu bisa tingkatannya sudah akurat. Karena apa? Karena lintangnya sama itu, hampir sama antara Semarang dengan Kudus itu. Misalnya kalau Semarang kan 7 derajat lah ya, lintang selatan. Sedangkan Kudus itu 6 derajat 48 menit. Jadi bedanya hanya 2 menit saja. Nah, 2 menit. Itu masih cukup akurat. Jadi dengan menambahkan 2 menit untuk semua sholat, khususnya dalam jadwal imsakiyah, itu sudah cukup akurat untuk Kudus ya. Nah, gitu. Tapi sekarang berhati-hati, misalnya kan sering ada yang minta, loh kok menghitung di Jogja atau menghitung di Semarang, terus konversinya hanya untuk beberapa tempat. Nah, saya kok Banda Aceh nggak dikasih konversi gitu ya, gitu. Nah, kalau kita dari Jogja umpamanya, lalu konversi ke Banda Aceh,
Nah, konversinya misalnya 30 menit. Nah, sekarang kita secara perhitungan tempat lokasi, betul-betul di lokasi itu kalau bulan Desember perbedaan maghrib itu di Jogja dengan di Banda Aceh memang 30 menit. Tapi kalau bulan Juni itu bisa 1 jam lebih bedanya. Nah, jadi ini tidak akurat kalau misalnya konversi itu dilakukan untuk tempat yang jauh, kemudian apalagi kalau lintangnya jauh berbeda. Seperti Jogja itu 7 derajat menit lintang selatan, sementara Banda Aceh itu 5 derajat lebih lintang utara. Nah, itu kan jauh. Nah, oleh karena itu konversi hanya untuk waktu yang untuk tempat-tempat yang berdekatan saja. Nah, kembali ke tadi, untuk Kudus, insya Allah itu ditambah 2 menit itu sudah akurat. Ya, kalau mau menghitung tetap di titik Kudus ya lebih baik lagi gitu. Ini kan ada Dr. Taufikur Rahman ini dan jajarannya itu ya lebih bagus lagi. Tapi nanti silahkan dibanding itu. Nah, setelah dibanding dengan jadwal yang Semarang, ya kira-kira 2 menit lah itu tambah. Panjang kriterianya sama ya, panjang kriterianya sama. Kemudian yang jadwal imsakiyah itu sudah menggunakan minus 18 derajat ya untuk subuh itu. Adapun imsak itu memang tidak dihitung lagi secara seperti waktu sholat, hanya itu imsak itu hanya waktu subuh dikurangi 10 menit aja gitu. Karena itu hanya untuk jaga-jaga kehati-hatian, terutama di dalam melaksanakan. Nah itu Mas Iwan ya, terima kasih atas informasi penambahan 2 menit tadi dan itu penjelasannya kira-kira ya. Terima kasih. Ada Mas Arianto atau Bapak Arianto? Oke, saya mau komentar bisa? Oke. Ustaz Taufikur Rahman, monggo. Assalamualaikum Pak Uman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Uman dengan sudah menyempatkan waktu untuk sharing sami-sami dengan warga Muhammadiyah Kudus. Jadi begini Pak Uman, yang pertama adalah sebetulnya dalam implementasi derajat min 18 derajat itu kalau dikonversi ke waktu itu menjadi 8 menit itu kan tidak bisa kemudian langsung dari PP kemudian kita tambah kemudian menjadi daftar imsakiyah. Itu satu. Yang kedua, kenapa sampai tidak saya mengatakan itu tidak valid kalau hanya sekedar menambahkan 8 menit untuk Kudus. Padahal kita juga lihat selisih waktu bujurnya harus kita hitung, kemudian markasnya juga kita hitung, kemudian data-data lintang dan bujur juga kita hitung, kemudian dimasukkan di aplikasi rumus. Itu tampaknya saya sudah menghitung Pak Oman yang daftar imsakiyah untuk Kudus dan sekitarnya. Jadi tadi dikatakan dan sekitarnya sudah saya kasih ihtiyat. Jadi masih tambah ihtiyat lagi. Itu ternyata tidak seperti konsep yang muncul di share-share yang ada di jadwal imsakiyah yang apa adanya ditambah 8 menit itu. Sehingga menurut saya ini perlu adanya penjelasan biar warga Muhammadiyah Kudus itu jelas. Karena menurut keputusan dari Munas Tarjih kemarin itu yang Desember itu Pak Oman, itu memang tidak kemudian langsung bisa dimasukkan dalam 8 menit. Tetapi nanti akan berpengaruh pada persoalan-persoalan di waktu, apalagi nanti ada ihtiyat. Di Kudus itu ada beberapa versi Pak Oman. Saya masuk di BAR di Kudus, Badan Hisab Ruqyah Daerah Kemenak itu ada 3 ihtiyat yang dipakai oleh mereka. Yang pertama 2 derajat, ada yang 3 derajat, ada yang sampai 5 derajat.
menurut teori yang dipakai di PUTM dulu, saya masih ingat Pak Oman, itu 5 menit. Maksud saya bukan derajat, tapi 5 menit. Jadi ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, 4 menit. Bahkan di PUTM dulu itu 5 menit sampai. Nah, itulah kemudian ketika saya membuat di 5 menit, itu dikritik oleh BHRD Kudus bahwa ini terlalu Pak, ini terlalu jauh gitu. Jadi terlalu jauh itu artinya kemudian terlalu mundur gitu. Sehingga kemudian persoalannya adalah sebetulnya di situ saja itu sudah menjadi persoalan. Apalagi kalau hanya sekedar memasukkan tambahan menit itu yang merujuk di wilayah lain. Padahal wilayah lain kita tidak tahu berapa ihtiyatnya. Kemudian bujur lintangnya berapa. Itu kan menjadi pertimbangan juga. Nah, inilah yang kemudian harus ada kesepakatan sebetulnya, Pak. Karena tadi itu ada yang mengatakan bahwa ini nek ngono ya rasah gitu. Kalau tidak seperti itu ya tidak sah, bukan begitu. Nabi saja memberikan kelonggaran bahwa persoalan-persoalan awal waktu puasa saja itu ketika orang itu masih di hadapannya itu ada hidangan, suruh menghabiskan walaupun itu sudah azan, sudah waktunya. Kenapa? Karena Islam itu memberikan satu kelonggaran. Apalagi kalau kita ini ngemong organisasi yang begitu luas, begitu banyak persoalannya dan begitu banyak persepsinya, sehingga kita harus betul-betul bijak. Sehingga menurut saya betul Pak Oman bahwa putusan Munas kemarin yang kami ikuti itu sebetulnya adalah masih dalam konteks burhani. Jenengan ini belum membahas tentang keirfaninya, karena irfani itu saya kira dibahas di intern PP Tarjih Muhammadiyah. Nah, itu tolong diberikan kelonggaran Pak Oman. Jadi warga Muhammadiyah Kudus itu betul-betul bisa menerima kalau itu putusan Munas, ya oke lah putusan Munas, tetapi juga harus ada proses untuk menghasilkan waktu-waktu yang betul-betul mempunyai ikhtiat, kehati-hatian, jadi tidak ngawur gitu. Saya kira itu Pak Oman, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, ini masukannya ya dari daerah, dari cabang, dari ranting mungkin begitu. Itu saya kembalikan ke tadi ya, kalau yang Mas Iwan tadi kan soal konversi dari waktu Semarang ke Kudus. Kalau ini soal penambahan tiba-tiba 8 menit itu ya, saya sudah singgung tadi. Kalau yang berkembang di masyarakat itu tiba-tiba penambahan 8 menit gitu ya. Padahal tidak demikian itu. Hanya saja kesimpulan itu bisa benar ya. Hanya tidak seluruhnya. Karena saya coba ya, ada contoh enggak? Saya saya pernah misalnya ini mengisi di PDM Kendal, lalu dipesan untuk membandingkan antara yang minus 20 dengan minus 18. Ya, saya coba share dulu ya. Nah, ini contoh saja ini ya. Nah, tidak sempat saya menghitung untuk Kudus nih. Walaupun ini per 3 hari untuk Ramadan. Nah, ini tanggal 1 sampai dengan 3 Ramadan atau 13 April sampai dengan 15 April. Itu kalau yang pakai minus 18 derajat itu jatuhnya jam 4 lebih 33. Kalau pakai minus 20 jatuhnya jam 4 lebih 25. Jadi ini memang mundur 8 menit ya. Nah, 25 ke 33 itu 8. Tapi tanggal 16 lalu tanggal 11 April ini 24. Ini juga sama mundurnya 8 ya. Tapi coba sekarang kita lihat yang tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 April. Ini yang minus 18 derajat jam 4 lebih 32.
Sementara yang minus 20 derajat jam 4 lebih 23. Nah, ini selisihnya bukan 8, tapi ini 9. Nah, gitu. Jadi ini apa yang menurut saya tadi, saya kalau tidak salah tangkap saya, yang disampaikan oleh Dr. Taufikur Rahman itu adalah tidak otomatis lalu menambah 8 menit gitu. Tetapi itu harus dihitung lagi gitu, karena tidak otomatis. Walaupun pada umumnya memang bedanya 8 menit karena perubahan 2 derajat tadi itu jatuh di 8 menit. Tapi kalau sudah dihitung bisa jadi, karena ini ada pembulatan-pembulatan, ada ihtiyat tadi, itu adalah ternyata ada yang 9. Nanti ada juga yang 7 ya, ada juga yang 7 gitu. Nah, jadi tapi kebanyakannya pasti 8 menit. Oleh karena itu, maka untuk jadwal waktu sholat berikutnya yang menggunakan minus 18 derajat itu ya harus dihitung lagi. Tidak asal jadwal lama lalu ditambah 8 menit. Nah, di lapangan ini, di masjid-masjid banyak pada umumnya sudah banyak menggunakan jam digital. Jam digital itu sudah disetting ya, sudah disetting itu untuk menggunakan jadwal sholat abadi. Dan biasanya takmir itu tidak bisa menyeting ulang kecuali pabrikannya atau penjualnya itu. Karena si penjual biasanya tidak menjual include dengan teknologinya, dia hanya menjual barangnya saja gitu. Teknologinya tidak dia jual, tidak dia berikan. Nah, oleh karena itu ini penting juga. Jadi nanti harus ada memang jadwal yang bisa dipedomani oleh pembuat itu, oleh pembuat jam digital itu, agar supaya bisa dipedomani. Tidak hanya sekedar dia menambahkan 8 menit, itu satu hal. Lalu yang kedua mengenai ihtiyat itu tadi, itu harus berhati-hati kalau kita menggunakan ihtiyat banyak. Kalau saya biasanya menggunakan ihtiyat itu hanya 1 sampai dengan 2 menit. Kalau menggunakan ihtiyat banyak itu, apalagi sampai 5 menit misalnya, apalagi untuk waktu subuh, itu tadi resikonya dengan soal puasa. Nah itu, dengan soal puasa itu. Jadi memang ini kalau istilah Dono itu dulu, warkop itu kan maju kena, mundur kena itu. Kalau kita mundur, maka subuhnya masalah, tapi puasa yang masalah. Kalau kita maju, itu puasanya tidak masalah, tapi sholat subuhnya masalah. Ini sholat subuh sebelum waktunya, gitu kan. Itu ya mundur kena, maju kena namanya, gitu kan. Nah, jadi harus pas itu. Makanya tidak boleh menurut saya tidak boleh terlalu banyak gitu. Jadi harus, dan itu harus diketahui oleh umum gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua, di masyarakat tadi kita juga sudah menyampaikan bahwa ini adalah karena ini hasil istihadiyah, yaitu hasil maksimal kita begitu. Tapi kita tidak memberi keleluasaan kepada orang bahwa ya sudah Anda mau sahur setelah adzan subuh pun ya sah saja puasanya. Tidak begitu. Kita tetap mengatakan bahwa puasa itu mulai terbit fajar itu. Kalau kita setelah terbit fajar masih makan dan minum, ya itu tidak termasuk di dalam puasa yang disyariatkan gitu kan gitu. Kalau tadi ditunjukkan oleh Mas Taufik itu bisa saja dalam keadaan darurat itu memang ya ada kaidahnya lain gitu ya. Kalau itu darurat, tapi itu ada ukurannya gitu. Tapi kalau kita sengaja saja, sengaja misalnya gitu ya, sudah ini masih ada makanan ya, tak makan aja gitu. Nah, tidak bisa begitu itu. Jadi konteksnya lain itu. Nah, kita sudah tahu bahwa waktu puasa sudah harus mulai gitu. Nah, karena masih ada makanan ya kita santap aja gitu kan, walaupun tahu itu waktu harusnya sudah mulai puasa atau sudah tidak makan dan minum lagi. Nah, tidak bisa begitu tentu saja gitu ya. Nah, yang menurut saya yang begini ini bukan soal dalam prakteknya seperti itu, tetapi bagaimana kita ini menghindari gesekan tadi, menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan tadi secara bijak itu dalam arti ini. Keilmuannya juga harus disampaikan pada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, kemudian juga strateginya bagaimana kita melaksanakannya di lapangan, itu juga begitu, itu ya. Tapi untuk jadwal ya tetap seperti itu, kemudian bahwa misalnya ada penambahan ihtiyat itu yang dimaksud bukan penambahan ihtiyat di dalam jadwal, misalnya ada orang begini, ya ini sudah adzan subuh, tapi agar supaya lebih yakin bahwa waktu subuh sudah masuk, lalu komatnya misalnya jaraknya tidak hanya sekedar 5 menit, tapi ada 10 menit, 15 menit, bahkan ada yang 25 menit misalnya begitu. Nah, kalau itu konteksnya lain lagi, jadi itu konteks implementasi di lapangan, dan itu bukan dalam kaitannya dengan soal konteks penyusunan penjadwalan. Ini memang harus dibedakan gitu. Kalau konteks penjadwalan nggak bisa melantur seperti itu.
Menurut saya begitu. Ya, kalau di lapangan boleh saja, enggak masalah itu. Oh, misalnya di tempat-tempat tertentu kita subuh, misalnya ini dari azan, dari awal waktu subuh kita akan sholat qomat mundur 20 menit, enggak masalah itu. Asal jangan mundurnya sampai terbit matahari aja gitu ya. Nah, jadi itu. Itulah komentar saya ya. Jadi ya kita sharing. Terima kasih tadi Mas Taufik. Itu sebenarnya mungkin yang terjadi di masyarakat atau di termasuk di lingkungan warga Muhammadiyah di daerah, di cabang itu tidak mustahil banyak terjadi yang seperti itu. Tetapi ya harus ingatlah, setiap perubahan itu mesti mengandung tantangan aja. Nah, tidak bisa perubahan dengan mulus saja, itu tidak. Nah, bagaimana dari sejarah zaman dulu itu kan sampai orang yang mengubah itu orang Muslim dalam tanda petik sejati sampai dikafir-kafirkan, itu lihat aja sejarahnya pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengubah kita aja sampai kemudian dikafir-kafirkan, tapi setelah dikafir-kafirkan malah diikuti kan. Nah, saya lihat sejarah Muhammadiyah memang gitu itu, biasanya dibenci orang, kemudian tidak disalah-salahkan orang, tapi kemudian orang yang nyalahkan itu akhirnya ngikuti gitu aja. Itu bukan sekali dua kali dalam sejarah Muhammadiyah, saya kira gitu kalau kita belajar sejarah Muhammadiyah secara cermat gitu. Nah, memang karakternya perubahan itu pasti mengandung tantangan, dan itulah yang harus kita hadapi, bukan kita lari dari tantangan itu gitu. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Bisa tambah sedikit Pak Hos? Ya. Bisa Ustaz. Oke, saya mau konfirmasi Pak Oman, Pak Roman. Saya sudah menghitung yang daftar imsakiyah Ramadan yang untuk Kudus Pak Oman. Jadi saya membandingkan antara Jogja, ini saya implementasikan melalui rumus. Itu tidak bisa kemudian langsung ditambah 8 menit. Sehingga kalau di Jogja itu 4.25, di Kudus itu ternyata tidak ketemu 30, tetapi 4.28. Itu artinya Pak Oman bahwa ternyata ketika min 18 menit itu diimplementasikan di dalam rumusan atau di dalam kaidah atau teori falak, itu memang tidak seperti yang dibayangkan oleh warga Muhammadiyah gitu. Jadi ternyata loh kok nggak sama gitu. Di situ kan ada pembulatan Pak Oman, ada pembulatan, kemudian ada pembulatan juga ihtiyatnya, kemudian juga ada lintang bujurnya yang itu pun juga mempengaruhi, kemudian ada hitungan selisih waktu bujurnya, itu ketemunya begitu. Sehingga kemudian kita tidak bisa, ya ini kan sebetulnya begini Pak Oman, ini warga Muhammadiyah Kudus itu kan meminta jadwal secara konkret, kan begitu. Nah kami sudah menghitung itu ternyata ketemunya seperti tadi. Ini menjadi persoalan itu. Jadi di 8 menit, loh, kalau itu ditambah 8 menit, ketemunya kan tidak seperti itu, misalnya begitu. Walaupun kalau itu dikonversi ke Kudus, untuk Jogja ke Kudus itu min 2 menit, apalagi begitu. Sehingga kemudian ini sudah kami konver, sudah kami masukkan ke rumus, sudah jadi semuanya, itu ternyata ketemunya begitu Pak Oman. Terima kasih Pak Oman. Ya memang demikian. Kalau 2 menit tadi bukan dari Jogja ke Kudus, itu dari Semarang ya. Dari Semarang ke Kudus. Kalau dari Jogja ke Kudus tidak boleh dikonversi. Iya, maka dari itu. Jogja terlalu selatan. Maka dari itu kita tidak bisa begitu, Pak Oman. Terus yang kedua harus dihitung sendiri kan. Ya. Terus yang kedua. Contohkan saja Pak Oman. Ini saya contohkan saja Pak Oman. Bahwa Solo saja saya sudah konfirmasi ke Pak Ruswa. Ya Pak Ruswa. Pak Ruswa itu pun juga menghitung loh. Ini hampir sama dengan Kudus. Iya, apa sebabnya? Karena memang lintang bujurnya kita harus ke map. Google Map itu saya pakai itu. Kemudian saya baru masukkan ke dalam rumus min 18 derajat. Apalagi itu. Sehingga kemudian kita sehati-hati mungkin. Nah, itu loh Pak maksudnya. Jadi sehati-hati mungkin.
Karena memang apapun itu, kami terus terang saja Pak Oman itu sudah sangat berhati-hati dalam menentukan rumus-rumus maupun implementasi waktu sholat. Karena itu akan menjadi persoalan besar di masyarakat. Nah, gitu Pak Oman. Terima kasih. Ya, ya ini lewat saya dari pimpinan pusat, melewat juga Suara Muhammadiyah. Saya diharapkan bisa menghitung jadwal sholat untuk 1 tahun minimal, ya dari April 2021 sampai dengan Maret 2022, dengan menggunakan subuh minus 18 derajat untuk 500 kabupaten. Berapa lama bisa selesai saya hitung. Jadi tidak main-main ini memang. Ya, makanya kalau di daerah-daerah ada yang bisa menghitung itu, ya alhamdulillah gitu ya, menghitung daerahnya sendiri. Saya siap Pak Oman. Ya gitu ya. Itu. Hanya nanti perlu dipahamkan ya kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah, bahwa nambah 8 menit itu bukan dari satu tempat ke tempat lain. Nambah menit itu dari jadwal lama ke jadwal baru. Nah, iya, dari jadwal yang min 20 derajat ke jadwal baru yang minus 18 derajat. Tapi kalau soal konversi, saya sudah sebutkan tadi, kalau mau konversi diperhatikan dulu lintangnya, bukan hanya memperhatikan bujurnya. Iya. Jangan sekali-kali menggunakan konversi. Hitung sendiri di daerah itu. Nah, itu ya, setuju itu, Pak. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan terakhir dari. Boleh? Gimana Ustaz? Bisa sharing? Bisa. Oke. Langsung? 5 menit ya Ustaz. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Oman, semoga dalam keadaan sehat. Amin, Ustaz, amin. Masukan dari Pak Taufikur Ruman itu memang perlu diapresiasi, betul memang. Tadi ada juga pertanyaan Pak Iwan tentang jadwal waktu khusus untuk Kudus. Ini sekedar sharing aja, Ustadz Dr. Oman. Alhamdulillah kami pernah mendapatkan pelatihan begitu ya dari PP termasuk Dr. Oman ketika di Universitas Gresik Jawa Timur tahun 2015. Terima kasih ilmunya Ustadz, sangat bermanfaat hingga saat ini. Nah, ini sharing Ustadz. Amin. Daripada jariah panjenengan begitu. Amin. Pertama adalah tentang jadwal jam masjid dan musola, Pak Ustadz. Ini kalau kita mau memakai yang ada kontrolernya, yang sekarang ini sudah canggih, alhamdulillah kami juga sudah produksi itu bisa disetting dengan HP. Jadi kita merubah running text-nya maupun ketinggian matahari untuk waktu subuh dari 20 menjadi 18 itu sangat mudah dan bisa dilakukan oleh anggota takmir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah perhitungan. Alhamdulillah masukan dari Pak Taufikur Ruman ini memang bagus sekali dan inilah yang memang dirasakan oleh umat kita yang di akar rumput, terutama di ranting, Pak Dokter. Saya sedang membuat itu dan sudah kami share di PWM Jawa Timur dan di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Ketika kami mengikuti sama-sama di Jamaiyah Zoom ini, kami juga share. Nah, barangkali ini untuk bapak-bapak, ibu yang ada di Kudus, mungkin nanti akan saya coba share file Excel sehingga nanti bisa menghitung sampai ke tingkat PCM atau ranting, baik musola atau masjid yang ada di sana. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Oman bahwa
akan jauh lebih bagus, lebih syar'i, karena nanti terkait dengan akhir daripada sahur kita dan awal daripada sholat subuh kita, maka akan lebih syar'i kalau itu adalah di titik masing-masing perhitungannya. Nah, ini nanti saya coba akan share Excel-nya, nanti yang bisa diisi oleh teman-teman masing-masing, baik di kabupaten, kota, PCM, bahkan ranting begitu. Nanti di di channel YouTube-nya daripada panitia yang tadi sudah di-share di chat room. Nanti akan saya buka di sana, akan saya share di sana. Itu barangkali Dr. Oman dan host atas waktunya, terima kasih diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amirul Muslihin, Terima kasih, terima kasih banyak ini masukannya. Alhamdulillah ini nanti untuk ceria untuk khususnya untuk warga Muhammadiyah ini. Betul. Allah nanti kita kembangkan juga, Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Pada pengajian pada pagi hari ini kita sudah memasuki hampir jam 9 ya, kurang 15 menit lagi. Dan alhamdulillah tadi cukup banyak, dan terima kasih kepada Ustadz Oman yang telah memberikan ilmunya berkaitan dengan perubahan waktu subuh. Dan hari ini kita cukupkan berkaitan dengan pengajian Ahad pagi, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua, ibu-ibu, saya pamit duluan. Mudah-mudahan